في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ya, kemudian itu Yohanes Damaskus. Jadi pemikirannya kira-kira bisa disimpulkan begini, saudara-saudara. Orang salah paham kata firman pada Yohanes 1 ayat 1 itu bukan kata-kata verbal saja. Kata firman itu kan bahasa aslinya logos ya. Maka disebutkan dalam teks bahasa aslinya itu enargi inho logos. Pada mulanya adalah firman. Kihu logos en prostonteon keteos inhu logos. Pada mulanya ada logos atau firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah sendirilah firman itu. Kira-kira kalau diterjemahkan harafiah begitu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah lah firman itu. Keteos inhu logos. Jadi kata logos itu yang menjadi kata logik, logika. Jadi itu bukan sekedar kata-kata. Kalau dibandingkan dengan ilmu kalam Islam, kata logos untuk sang firman itu bukan kalam. Dalam Alkitab bahasa Arab, Yesus tidak pernah disebut kalamullah, tidak pernah. Tapi selalu disebut kalimatullah. Nah, di dalam Alkitab bahasa Arab dan terminologi Kristen Arab yang nanti dikembangkan secara khusus dalam istilah-istilah teologis oleh Theodor Rabukuro, Al-Kindi ya. Itu pengertiannya tidak seperti yang dipakai di dalam istilah-istilah teologis dalam bahasa Arab Islam. Jadi itulah perlunya bagaimana kita memilah-milah istilah-istilah keagamaan itu. Jadi istilah firman Allah itu pertama dia adalah pikiran Allah. Ya. Dia bisa bermakna hikmat Allah yang ada di dalam diri Allah sendiri. Firman itu penuh kuasa karena itu mengandung aspek kuasa, kudrat Allah juga. Firman itu mengandung kehendak sehingga apapun yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah berfirman semuanya jadi. Maka bisa dibandingkan kalau istilah kalimatullah itu tidak sama dengan kalamullah. Jadi Alkitab terjemahan lama yang pernah diterjemahkan pada mulanya adalah kalam. Itu enggak tepat. Karena apa itu enggak paralel dengan apa yang disebutkan oleh para teolog Kristen sendiri berbahasa Arab. Makanya dalam Alkitab bahasa Arab kata firman Allah itu diterjemahkan kalau untuk Alkitab kalamullah. Alkitab itu hada kalamullah. Inilah firman Allah. Tetapi untuk Yesus itu adalah kalimatullah. Maka dikatakan fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah dan kalimah itu bersama-sama dengan Allah dan kalimah itu adalah Allah. Hadza kana fil badi indallah ya. Sejak semula kalimatullah itu bersama-sama dengan Allah. Kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimmakan. Segala sesuatu diciptakan atau dijadikan oleh dia, artinya dia ini firman Allah itu. Dan tanpa dia, tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka di dalam paralelnya, tidak menyamakan, saya paralel supaya kita saling memahami. Di dalam istilah kalimatullah itu mengandung kudrat Allah, mengandung iradatullah, mengandung ilmu Allah, dan mengandung kalamullah. Jadi kalamullah itu bagian dari kalimatullah. Ini jangan dibenturkan dengan bahasa teologis Islam.
Ini saya bicara tentang bahasanya bapak-bapak gereja yang merumuskan iman Kristen dalam bahasa Arab justru sebelum munculnya ilmu kalam Islam. Ya, ilmu kalam Islam nanti kita akan bicarakan khususnya dari Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal itu kan hidupnya abad ke-9, abad ke-10 Masehi. Nah ini John Damaskus itu abad ke-7 dia lahir, ya kan? Kemudian banyak teolog yang lain, misalnya Abdul Masih Al-Kindi itu abad ke-8. Artinya bahwa ungkapan-ungkapan ini sudah muncul para teolog Kristen Arab sebelum munculnya teologi kalam, termasuk istilah zat itu. Nah orang Kristen di Indonesia karena tidak paham tentang penggunaan terminologi Kristen di Timur Tengah, malah menuduh saudara Muslim, katanya orang Islam itu percaya dengan Tuhan itu zat, dan zat terdiri zat cair, zat padat itu malu-maluin itu kan apa? Ya Islam tidak segitulah caranya berpikir gitu loh. Jadi dialog itu kadang-kadang muncul antara orang awam sama orang awam yang saling ngotot. Sering saya berkata, gimana sih supaya Indonesia itu iklimnya lebih sejuk, lebih bisa saling menghormati. Nah tatkala saya menyampaikan tentang John Damaskus ya ada imbangannya. Bagaimana teolog-teolog Kristen berbahasa Arab yang lebih ramah terhadap Islam. Toh ramah itu bukan berarti kompromi kan. Ramah itu kan soal pendekatan. Begitu kita ngomong keras kan pintu dialog tertutup. Yang ada permusuhan, olok-olok, ya, merendahkan pihak lain, menyerang pribadi orang lain. Dan itu saya kira bukan iklim yang cocok dengan iklim dialog kita di Indonesia. Jadi kalau mau ngerti Islam yang benar ya belajar Islam secara akademis. Belajar sejarah, belajar bahasa Arab, belajar perjumpaan Kristen Islam dari literatur-literatur yang memang secara akademik adalah kredibel. Termasuk ketika misalnya kita sekarang belajar mengenai bagaimana sejarah perkembangan ilmu kalam. Dan saya mengawalinya dari John Damaskus gitu. Orang itu selalu salah mengatakan bersikap ramah terhadap pihak lain itu kompromi. Nah yang seperti ini sebetulnya kan, ini sebetulnya ya bahaya untuk masa depan Indonesia kalau begini. Karena apa? Orang itu sudah diletakkan dalam kutub ekstrim. Nah itulah. Jadi ketika Islam masih berada di Mekah, ya kata sifat itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ketika Islam muncul di Mekah, di Madinah, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Itu sudah ada tentu istilah kalamullah, ya. Allah menciptakan dengan firman-Nya itu sudah ada. Innama amru idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah itu menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman jadi, maka jadilah. Tapi belum direnungi lalu hubungan firman Allah itu. Sifat berfirman kalau dalam ilmu kalam Islam. Dengan zatnya, dengan eksistensinya itu seperti apa. Itu baru munculnya ilmu kalam gitu loh. Nah dalam perjumpaan iman Kristen dan Islam sehari-hari, orang Muslim menyajikan ilmu kalam yang lebih sederhana. Cuman 2 kalimat syahadat, 20 sifat. Tidak masuk di dalam kontroversi bagaimana perdebatan atau perbedaan antara Asy'ari dengan yang tidak menyetujuinya. Bagaimana perbedaan antara Al-Maturidi dengan Asy'ari. Itu enggak tampak. Sementara dalam Kristen sedikit beda aja diekspos jadi merek gereja baru. Kan begitu kan? Sedikit beda aja antara Calvinis dengan Lutheran. Udah langsung diekspos itu. Nah yang kedua, kita mulai belajar tentang Theodor Aboukirah. Bukunya yang terkenal itu adalah Ma'imar Wujud Al-Khaliq wa Din Al-Qawim. Jadi memori tentang wujud sang pencipta dan din yang kokoh, iman yang kokoh, agama yang kokoh. Beliau ini adalah seorang uskup Haran, jadi dari gereja Kalsedonia. Namanya Theodorus Abu Al-Qura atau Theodor Aboukirah. Bagaimana sekarang sifat atau istilah sifat yang akhirnya juga dipakai oleh Islam dan Kristen. Memang bahasa agama itu kan berbeda dengan bahasa sehari-hari kan. Jadi kalau kita ngomong sifat dalam bahasa sehari-hari itu pemarah, pemaaf itu sifat. Ya.
pengasih itu kan sebetulnya kalau di dalam bahasa ilmu kalam itu masih dibedakan. Ini sifat fi'liyah, ya. Sifat fi'liyah itu ya perbuatan, ya. Kalau istilahnya Abu Ra'itah Al-Tikriti, ya, itu pengertiannya adalah sifat fi'liyah itu seperti pengasih, pemurah. Tetapi ketika bicara tentang firman Allah yang kekal dalam wujud Allah, itu bukan lagi fi'liyah tapi sifat datiyah. Menjelaskan tentang eksistensi. Jadi kira-kira gini, Allah itu Maha Esa. Bagaimana keesaan itu dijelaskan? Itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu tidak bicara tentang jumlah lagi. Itu sudah lewat itu. Kalau jumlah itu sudah Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu clear, sudah selesai. Tapi bagaimana menjelaskan tentang sifat datiyah itu? Sifat datiyah itu artinya apa? Sifat eksistensial Allah. Wujud itu sifat datiyah. Wujud itu kemudian dijelaskan, ya. Wujud Allah itu pertama kidam, tak berpermulaan, ya. Kemudian bahok itu kekal, tanpa akhir. Kemudian mukolafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu bin nafsihi, ya, berdiri sendiri. Lalu wahdaniyah serba esa. Jadi dalam Islam sifat datiyah atau sifat eksistensi Tuhan itu hanya dijelaskan. Tuhan itu ada, kita juga ada. Tapi adanya Tuhan itu tidak diawali waktu karena dia bersifat kidam, tak berpermulaan. Sedangkan kita berpermulaan. Tuhan itu tidak berakhir, makanya dia bakok. Dan kata bakok itu menjadi bahasa Indonesia baka. Kemurahanmu baka, itu serapan dari bahasa Arab, ya. Terus kemudian adanya Tuhan itu kan tidak bergantung dengan yang lain, ya. Qiyamuhu bin nafsihi. Adanya kita ini tergantung dengan orang lain. Manusia lahir ya tergantung dengan ibunya. Kalau nggak disusui ibunya mati. Tergantung bimbingan ibu dan ayahnya. Jadilah dewasa, itu manusia. Kalau Tuhan tidak mengalami perkembangan semacam itu. Kalau manusia itu qiyamuhu bi ghairihi, ya, dia adalah berdiri dengan yang lain, maka Tuhan itu qiyamuhu bin nafsihi. Orang Kristen percaya semua, ini memang teologi dasar ini. Kemudian berbeda dengan makhluk. Adanya Tuhan itu ada sebagai yang mengadakan. Adanya manusia ada karena diadakan. Adanya langit bumi ini diadakan oleh yang menciptakan. Adanya Tuhan itu tidak diadakan siapapun karena Tuhan itu maha ada. Ini juga clear misalnya dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu hanya keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan itu tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Dulu dia ada, kini dia ada, dan seterusnya dia akan ada, maka yang akan datang. Wahyu pasal 1:8 itu sesungguhnya adalah merupakan doa Yahudi, namanya Adon Olam. Wehu hayah, wehu huweh, wehu yihye batif arah dalam bahasa Ibrani. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa gitu loh. Jadi ini sifat ini sebetulnya dalam ilmu kalam Islam disebut itu tadi. Kidam bakok qiyamuhu binafsihi, ya, mukhalafatul lil khawatis, baru semua itu diikat dengan keesaannya. Sifat inilah yang wujud dengan deskripsinya itu dalam iman Kristen dijelaskan. Sifat datiyah ini, sifat eksistensial ini. Allah itu ada, ya, dia ada. Tapi bagaimana dia menciptakan? Dia menciptakan dengan firman-Nya. Kan gitu kan? Makanya dalam kitab Taurat sebelum muncul agama Kristen, dalam kitab Taurat itu ditegaskan penciptaan ini dilakukan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Sehingga dikatakan Beresit bara iluhimet hasamayim ve'et sa'aret.
pada mulanya Elohim Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim ini jamak, tapi ini bukan jamak lebih dari satu Tuhan, bukan, jamak keagungan, pluralis, majestatikus. Sementara kata bara itu kata tunggal. Maka artinya pada mulanya Allah menciptakan, Allah yang esa menciptakan langit dan bumi. Dan bumi itu belum berbentuk. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wiha aret hayyitah tohu wabohu. Wahosek alfenetehom wiruah iluhim merakefet alfenehamayim. Jadi setelah disampaikan statement umum Elohim atau Allah menciptakan langit dan bumi, lalu dijelaskan bagaimana proses dari bumi yang masih tohu wabohu, yang masih belum berbentuk dan kosong dan kegelapan, wahosek alfinitihom, menutupi samudra raya. Wiruah Elohim merakefet alfinihamayim. Kita orang Kristen menerjemahkan dengan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya sumber hidup dalam diri Allah itu menyalurkan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Sehingga bumi dan planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Memberikan hidup, menyalurkan hidup. Memang di dalam beberapa terjemahan Tanakh Yahudi ya, itu kata ruah Elohim itu diterjemahkan the wind of God atau the wind from God. Angin Allah atau angin dari Allah. Tetapi kalau kita konsisten dengan teks-teks lain dalam Alkitab misalnya, kalau ruah Elohim dalam Bereshit pasal 1 ayat 2 itu diterjemahkan angin, bagaimana dengan kitab Ayub pasal 33 ayat 4? Memang kata ruah artinya bisa angin, bisa nafas, bisa roh. Tetapi di dalam Ayub pasal 33 ayat 4 itu jelas-jelas disebutkan ruah el asatani winismat sadai tehayeni. Yang artinya roh Elohim, roh el, roh Allah itu membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Maka di sini yang disebut ruah Elohim atau roh El itu adalah roh sang pencipta. Nah, juga ada terjemahan Yahudi yang lain dari para rabi yang menerjemahkan ruah Elohim itu divine presence. Jadi kehadiran ilahi, kalau dimaknai kehadiran ilahi melalui rohnya, ini lebih tepat. Tetapi orang Kristen lebih konsisten menerjemahkan Elohim, roh Elohim, dan firman Elohim atau wayomer Elohim, yehi or wa yehi or. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini dalam makna Kristen, itu yang secara implisit berbicara tentang ketritunggalan Allah. Nah kita lanjutkan, lalu mengenai kata sifat tadi, sifat di dalam konteks penulis-penulis Kristen yang berbahasa Arab, dan di sini adalah Theodorus Abukuro yang lahir tahun 740 meninggal kira-kira tahun 820 itu adalah teolog pertama yang menerjemahkan karya-karya teologis itu di dalam bahasa Arab. Seperti tercermin dalam bukunya Ma'imar fi Wujud Al-Qolik wa Din Al-Qawim. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu dia menjelaskan tentang nisbah atau hubungan antara Allah, firman-Nya dan rohnya itu sebagai hubungan atau relasi kekal dalam wujud ilahi yang oleh Yohanes Damaskus pendahulunya disebut masing-masing itu hubungannya adalah idiotetes, yaitu sifat. Yang kemudian diterjemahkan dengan sifat datiyah, sifat yang menjelaskan eksistensi Tuhan. Nah, bicara tentang kata dat ini seperti tadi saya sampaikan itu juga sering menjadi
kesalahpahaman antara orang Kristen terhadap saudara Muslim. Padahal kata dat itu sendiri ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Misalnya disebutkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Li'annahu kama annal abba lahu hayatun fiddatihi. Sebab seperti sang bapa memiliki hidup fiddatihi dalam dirinya sendiri, dalam eksistensinya sendiri, kadzalika a'tol ibna, demikian pula telah diberikan kepada anak ayyakuna lahu hayatun fiddatihi, ya, memiliki hidup di dalam eksistensinya sendiri. Makanya dalam tulisan bapak-bapak gereja akhirnya hubungan itu dirumuskan sebagai personalitas atau pribadi. Tetapi pribadi ini sekali lagi, ini bukan pribadi yang terpisah, itu ajaran yang asing bagi gereja. Gereja tidak pernah mengajarkan 3 pribadi ilahi itu adalah pribadi yang terpisah, karena itu adalah merujuk kepada metaphysical personality. Maka bagaimana relasi antara 3 hipostasis ilahi ini yang dijelaskan melalui ungkapan sifat datiyah tadi. Yang pertama Bapa. Bapa itu sumber keilahian, masodir al-ilahiyah, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan aginesia. Dia tidak diperanakkan. Dia adalah pokok asal yang tidak berasal dari yang lain. Bapa adalah causa prima, ya, yang tidak disebabkan oleh yang lain tetapi menjadi sumber bagi seluruh ciptaan, ya, creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada maupun dalam dirinya sendiri. Nah, hubungan antara ketiga pribadi dalam diri Allah, dalam dirinya sendiri tadi berbeda hubungan dengan ciptaannya. Sebab kalau Bapa itu aginesia, yang kemudian diterjemahkan oleh Theodor Abukuro dengan riasah, dari kata rois, kepala, pendahulu, sumber keilahian dalam dirinya sendiri, sumber keilahian yang memperanakkan atau melahirkan firman-Nya dari keabadian maupun memprosesikan, mengeluarkan Roh Kudus dalam dirinya sendiri. Itu hubungan keabadian, bukan hubungan dalam konteks ruang dan waktu. Makanya ketika Alkitab sangat jelas mengatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, hubungan yang kedua tadi disebut genesia, yang oleh Theodor Abukuro diterjemahkan wiladah, artinya kelahiran. Tapi ini adalah kelahiran ilahi, kelahiran kekal. Maka tidak perlu hubungan seksual, bukan hubungan biologis, tidak memerlukan istri. Maka dalam Konsili Efesus dijelaskan bahwa putra itu adalah kalimatullah yang wulida minal ab, yang lahir dari Bapa, ilahan bigoiri jasad duna yang lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Karena Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, yang disebut wiladah itu adalah pernyataan diri Allah untuk menyatakan siapa dirinya kepada dunia. Maka dikatakan barang siapa melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Itulah makna anak Allah. Bukan artinya Allah itu beranak dan memerlukan pengandungan, memerlukan bidan, bukan itu. Yang ketiga adalah yang disebut oleh Yohanes Damasus sebagai exporeusis. Exporeusis dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan oleh Theodor Abukuro menjadi inbitok, yaitu prosesi keluarnya Roh Kudus dari diri Allah. Untuk anak itu disebut lahir. Karena apa? Karena melalui anak itu, melalui firman-Nya itu Allah menyatakan diri. Maka ditegaskan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lah ini yang menarik dalam konteks bahasa teologis dari John Damaskus yang kemudian diteruskan oleh Theodor Abukuro. Nah, kemudian dalam sejarah selanjutnya, reaksi pertama dari kalangan Muslim
itu muncul dari seorang teolog Mu'tazilah yang bernama Isa bin Sabih al-Muqdar, itu wafat tahun 840, yang menulis bantahan terhadap buku Abu Qurrah tadi, yaitu Maimar fi Wujudil Khaliq wa Dinul Qawim, memori atau memoir tentang wujud sang pencipta dan iman yang teguh, di mana Abu Qurrah telah menjelaskan pokok-pokok iman Kristen tentang Tritunggal Maha Kudus, tentang firman yang menjadi manusia, tentang sakramen, tentang pola ibadah, kenapa orang Kristen Ortodoks sembahyang menghadap ke timur dan sebagainya. Di dalam uraiannya tentang wujud Allah, dia menegaskan bahwa Bapa tadi adalah kiasan sebetulnya dari wujud ilahi. Maka disebut riasah atau pendahulu, yang menunjuk bahwa itu sumber bagi dirinya sendiri dalam lingkaran kekal maupun sumber bagi ciptaannya dalam hubungan creatio ex nihilo. Artinya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka ketika kita bicara tentang Allah dalam kaitan dengan Salus al-Qudus atau Tritunggal Maha Kudus, itu berbicara tentang eksistensi sang pencipta, tidak bicara tentang sesuatu di luar sang pencipta. Maka itu tak terhingga. Bapa itu adalah wujud Allah, maka disebut satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kemudian melalui sang Bapa yang satu, dari wujud Bapa yang satu itu, Kristus berkata, aku keluar dan datang dari Allah, tidak merujuk kepada kemanusiaan Yesus, tapi merujuk kepada firman Allah yang praeksisten dalam wujud Allah, dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya apa? Satu-satunya sumber itu adalah Bapa. Tetapi ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lah itu penciptaan yang sifatnya creatio ex nihilo. Jadi Yesus disebut firman Allah dalam perspektif iman Kristen itu bukan kalam takwiniyah seperti pandangan Islam. Kalam takwiniyah itu adalah akibat dari kata kun. Tetapi Kristus itulah sendiri sebagai firman Allah yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Sekali lagi ketika berbicara tentang Kristus sebagai firman Allah, sama sekali tidak merujuk pada kemanusiaannya yang temporal. Maka kemudian reaksi terhadap Mu'tazilah itu muncullah Ahli Sunnah wal Jamaah. Perhatikan Imam Asy'ari. Baru dilahirkan tahun 873 Masehi, meninggal tahun 935. Itu sudah memasuki abad ke-10. Mansur al-Maturidi itu meninggal tahun 944. Sudah abad ke-10. Ahmad bin Hambal itu meninggal tahun 855. Sudah abad ke-9. Nah makanya kalau gereja dahulu memutuskan bahwa firman Allah yang kekal itu dilahirkan tidak diciptakan, al-mauludu ghairul makhluk, maka dalam pergumulan yang sama ketika umat Islam khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah menghadapi kaum Mu'tazilah yang menentang bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah itu ciptaan, pada jalur yang sama Asy'ari, Al-Maturidi dan Ahli Sunnah wal Jamaah menegaskan man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan maka dia adalah kafir. Ini sama sekali tidak menunjuk pada kertasnya Quran, huruf Arab yang berkembang, dan sesuatu yang berkembang, sesuatu yang mengalami proses itu adalah makhluk. Maka ketika orang Kristen mengatakan Yesus mati, Tuhan tidak pernah mati. Alkitab dengan jelas mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saya meminjam istilahnya Sayyid Husain Nasir, paralel antara Yesus itu adalah bukan dengan Nabi Muhammad tapi dengan Al-Quran. Maka kalau tubuhnya Yesus bisa rusak karena disalib, maka Quran pun itu bisa rusak. Bukan firman Allah yang azali itu yang rusak, tetapi kertasnya Quran, wujud nuzulnya Quran, temporalnya Quran sebagai Quran yang lafat, kalam lafat, bukan kalam nafsi, kalam yang kekal. Saya berharap ini relevan untuk pembahasan kita di Indonesia bagi orang Kristen yang berdialog secara teologis dengan dunia Muslim di Indonesia. Shalom alaihim bisyam hamasiyah.